Halo sahabat sehat, selamat datang di channel saya, channel Dokter Mancing. Nah, kali ini saya mengajak Anda semua untuk ikut operasi pasien perempuan umur 30 tahun dengan diagnosis hernia umbilikalis. Kali ini tim operasinya bersama Dr. Shirley, spesialis bedah, kemudian dibantu oleh 2 asisten. Oke, kita langsung bahas saja tentang hernia umbilikalis. Jadi hernia umbilikalis itu adalah protrusi atau tonjolan isi dalam perut melewati dinding perut pada daerah umbilikal, daerah udel. Nah, penyakit ini biasanya terjadi akibat kerusakan dinding abdomen, dinding perut di daerah sekitar 3 cm, biasanya 3 cm di atas udel atau 3 cm di bawah dari udel itu sendiri. Nah, hernia umbilikalis itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu hernia umbilikalis kongenital dan hernia umbilikalis akusita atau dapatan. Nah, karena pada kesempatan ini kita operasinya pasien dewasa, saya akan bahas tentang hernia umbilikalis dapatan. Nah, biasanya pasien dengan kondisi hernia umbilikalis dapatan itu tidak mengeluhkan gejala ya. Nah, walaupun demikian ada penampakan secara klinis berupa benjolan yang muncul di sekitar umbilikal atau daerah udel yang sangat jelas, dan ini biasanya membuat pasien itu tidak nyaman, terutama dari segi kosmetik ya. Nah, kecuali memang jika terjadi kondisi inkarserasi atau strangulasi pada hernia, nah, itu akan timbul gejala seperti nyeri pada benjolan, kemudian perubahan warna pada benjolan menjadi kemerahan, sampai mungkin terjadi bengkak dan mual sampai muntah. Ya, kasih yuk. Nah, untuk perjalanan penyakitnya ini serupa dengan hernia yang lainnya, misalnya pada hernia inguinalis ya, yaitu terjadi kelemahan otot-otot dinding abdomen, dinding perut seiring dengan bertambahnya usia. Nah, selain itu kondisi ini juga dapat disebabkan oleh trauma, misalnya luka bekas operasi di masa lampau, sehingga menimbulkan adanya defek atau pembukaan pada otot yang berada di bawah atau di sekitar umbilikus. Nah, selain itu, kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan dalam perut itu juga berperan dalam terbentuknya hernia, karena tekanan tersebut dapat meregangkan area otot yang sudah mengalami kelemahan atau kerusakan. Hernia umbilikalis akusita itu umumnya terjadi pada orang dewasa ya, terutama pada wanita. Nah, faktor-faktor risiko apa aja sih yang dapat menyebabkan terjadinya hernia umbilikalis? Nah, ini faktor risiko hernia umbilikalis pada orang dewasa itu meliputi salah satunya riwayat batuk yang lama atau batuk kronik, kemudian sering muntah,
pasien dengan benign prostat hiperplasi atau tumor prostat. Kemudian pasien yang mengalami konstipasi atau obstruksi usus besar, kemudian pada wanita hamil atau proses melahirkan, kemudian pasien yang memiliki riwayat angkat-angkat beban yang berat, kemudian obesitas, kemudian ada massa tumor mungkin di intraabdomennya, dalam perutnya yang berukuran cukup besar. Kemudian ya yang tidak bisa diremehkan juga ada riwayat operasi di daerah abdomen atau di daerah perut. Nah, biasanya cacat operasi itu yang salah satunya penyebab terjadinya hernia umbilikalis. Nah, untuk penanganannya sendiri, penanganan pada hernia umbilikalis itu dapat berupa tata laksana konservatif dan pembedahan. Nah, untuk pembedahannya bisa dengan open atau dengan teknik laparoskopi ya. Tapi di sini biasanya kalau ada pasien-pasien dengan hernia umbilikalis, kita sarankan untuk pilihannya ya operasi ya, tindakan operatif. Karena jika dibiarkan itu akan berisiko tinggi untuk terjadi komplikasi. Komplikasinya misalnya terjadi ikar serata atau nyangkut terjebak di sana, terjepit, akibatnya ususnya menjadi nekrotik dan itu operasinya akan besar nanti. Untuk prognosis, itu hernia umbilikalis itu ditentukan oleh komplikasi yang terjadi, kemudian ukuran defek dari hernianya, dan seberapa cepat penanganan dari hernia itu sendiri. Nah, semakin lama dibiarkan, maka semakin besar resiko untuk terjadinya komplikasi ya. Seperti yang saya bilang tadi, komplikasinya yaitu ikar serata atau strangulasi, dan itu memiliki prognosis yang tidak terlalu baik ya kalau tidak ditangani dengan segera. Nih, cabut yang ini aja, jangan di peritoneum soalnya. Ya bos. Nah, makanya edukasi atau promosi kesehatan penting dilakukan agar pasien dan keluarga mengerti mengenai perjalanan penyakit hernia umbilikalis ini. Kemudian diharapkan masyarakat juga tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan pembedahan serta komplikasi yang terjadi apabila hernia itu dibiarkan atau tidak dilakukan tindakan operasi. Oke sahabat sehat, mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga memberi manfaat. Salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa agar dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dr. Mancing, mantap.